Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14. Praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1396. Menjauhi segala kejahatan dan mendekatkan diri pada mitra bajik. Dengan senantiasa menjadikan kesabaran sebagai niat pikiran, dapat mengendalikan batin agar segala kejahatan tidak muncul. Jika alam manusia bersatu hati dan harmonis, maka perdebatan akan mereda. Ketika bertemu penderitaan, dapat bersabar layaknya bumi pertiwi. Jalan benar dapat mengakhiri segala kejahatan, menghapus segala kebencian, kebodohan, dan keangkuhan. Saudara sedharma sekalian, bersungguh hatilah dalam mendengarkan. Bersungguh hatilah dalam menerimanya. Sering-seringlah menjadikan kesabaran sebagai niat pikiran melatih diri. Apa yang seharusnya kita latih? Melatih kesabaran. Dan bukan hanya kesabaran, namun juga harus sanggup menahan sabar, menahan segala perselisihan antara manusia. Kita semua harus bersabar. Dalam perselisihan antar sesama, sulit membedakan mana yang benar dan salah. Benar, kita harus berpegang teguh pada Dharma Buddha yang benar di dunia. Tidak peduli apapun kondisi lingkungannya, kita harus tetap teguh. Kita harus belajar untuk bersabar. Bersabar, kita dapat memahaminya. Bertahan, kita harus bertahan, yaitu mampu menerima segala ujian yang ada di lingkungan dan berbagai jebakan yang ada di lingkungan. Sebelumnya sudah kita bahas, keadaan lingkungan seperti apa yang tidak boleh kita dekati. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk menghayati dan memahaminya. Kita harus sering bertanya pada diri sendiri, kita terdapat permasalahan di dunia. Seberapa banyak yang kita ketahui, seberapa dalam pemahaman kita terhadap Dharma dan Buddha, dan kondisi batin kita untuk dapat bertahan dan bersabar terhadap berbagai lingkungan di dunia. Seberapa besar sih kekuatan yang kita miliki? Dengan begitu banyaknya godaan yang ada di dunia, mampukah kita menahannya? Mampukah bertahan menghadapi begitu banyak godaan yang ada di dalam lingkungan? Oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu waspada, terutama terhadap ketenaran, keuntungan, dan lain-lain. Jika kita belum memiliki keterampilan tersebut, kita harus sangat berhati-hati dalam menghadapi orang. Berjaga-jaga terhadap orang yang berinteraksi dengan kita, bahkan jika mereka adalah raja, pangeran, menteri, dan lain-lain. Karena ketika kamu berinteraksi, mungkin memiliki niat terhadap ketenaran, keuntungan, dan lain-lain. Niat untuk mendekati mereka tidak boleh begitu. Kita seharusnya membina diri dengan tulus. Jangan tergiur ketenaran, keuntungan, dan lain-lain. Dan lagi, terdapat banyak kekuatan yang jahat atau mengandalkan wewenang atau kekuasaan, atau berbagai keuntungan, ataupun kekayaan dan nafsu terhadap wanita yang menggoyahkan tekad pelatihan kita, ataupun di pembinaan diri kita. Terdapat anak kecil. Apakah kita dapat bertahan ketika berinteraksi dengan mereka? Apakah kita dapat bertahan terhadap gangguan? Dapatkah kita melapangkan hati dan memiliki niat pikiran murni? Tidak menimbulkan kerisauan dalam menghadapi anak-anak kecil ini. Hati kaum muda tidak tetap dan tidak sabaran. Tidak punya ketetapan hati dan sulit menjaga perasaan. Apakah kita ada cara untuk menundukkan mereka? Jika kita tidak cukup kuat, maka kita jangan berpikir untuk memiliki kasih sayang yang penuh dengan kesetaraan dan meluas. Kita masih perlu mendisiplinkan diri sendiri. Jangan sombong dan berpikir bahwa saya ingin membangkitkan tekad kendaraan besar. Saya ingin mempraktekkan kasih sayang penuh kesetaraan dan meluas. Saya akan pergi untuk membimbing mereka. Jika tidak dapat membimbing mereka, niat awal adalah ingin membimbing para makhluk
namun malah dibimbing oleh para makhluk. Maka kita harus membina ketahanan dan kesabaran. Kita harus memberi perhatian penuh. Ketabahan adalah kesediaan untuk menerima. Bagaimana orang menyinggung kita? Kita mampu untuk mengatasinya? Berbagai macam lingkungan, jikalau kita tidak berhati-hati, juga masuk ke dalam perangkap. Semua ini juga harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Menghadapi dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, setiap waktu kita harus meletakkan hal ini di dalam batin dan pikiran kita. Kita harus mengingatkan diri sendiri, harus dapat mengendalikan batin agar segala kejahatan tidak muncul terhadap diri kita sendiri. Kita harus menaklukkannya. Harus menaklukkan diri kita sendiri. Bukan hanya harus menaklukkan orang lain. Kita harus menaklukkan pikiran kita sendiri, sehingga kita harus dapat mengendalikan batin agar segala kejahatan tidak muncul. Lingkungan eksternal, akar indera kita, berhubungan dengan lingkungan luar, berasal dan tumbuh dari dalam batin kita. Tumbuh berbagai macam pemikiran baik dan pemikiran buruk, sehingga kita harus setiap saat menjaga batin kita dengan baik. Tidak perlu untuk gusar, hal yang tidak perlu dilakukan ketika kita mengambil tindakan setitik penyimpangan kesalahan 1000 mil. Jadi kita perlu setiap waktu menaklukkan batin dan pikiran kita. Ketika akar indera dan objek indera di dunia bersentuhan, ini adalah kita setiap hari, kehidupan setiap hari, tidak lain dan tidak bukan karena akar indera kita bersentuhan dengan objek indera. Sekarang akar indera dan objek indera semua orang lagi bersentuhan. Mata sedang melihat, akar penglihatan, telinga mendengar, mulai timbul aksi. Terlebih lagi hati kita. Dengan hati menerimanya, ini ada saatnya mengembangkan kemampuan. Kita juga mengetahuinya. Tubuh kita duduk di suatu tempat. Akar indera ini dan objek indera, kondisi di pagi hari. Di pagi hari jam 3 lebih harus bangun dari tempat tidur. Mendengar suara kentongan kayu. Ini adalah objek indera. Suara objek indera dari luar telah berbunyi. Saat tidur terdengar suara ini. Setelah diterima info ini, tubuh sudah mulai bergerak. Satu niat timbul. Segera bergerak bangun. Kita pagi-pagi sudah mulai ada akar indera dan objek indera bergerak. Objek indera luar dan 6 akar indera kita mulai bergerak. Cepat bergerak, berupaya semangat. Kita mulai dengan waktu yang cepat, masuk ke ruang dharma sala. Kehidupan sehari-hari, kehidupan yang penuh disiplin. Beginilah cara hidup kita setiap saat. Semua akar indera kita berfungsi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menyelaraskannya dengan sebersih niat ketekunan. Kita akan langsung ke aula utama, namun jika dengan sebersih niat malas, kita masih terbaring di hutan datar yang luas. Sebuah kata perumpamaan dari master untuk ranjang yang luas dan rata. Cuaca begitu dingin, begitu hangat di tempat tidur. Akar indera ini, akar tubuh kita, bersentuhan dengan kondisi luar, yakni tempat tidur yang hangat. Tidak mau meninggalkan tempat tinggal yang hangat ini. Ini adalah kelambanan yang berasal dari sebersit niat pikiran. Jadi, apakah sebersit niat kelambanan atau ketekunan? Mari kita harus benar-benar menyelaraskannya dalam segala tindakan kita, agar pikiran kita tidak memunculkan kejahatan atau sebersit niat kelambanan. Maka alam manusia bersatu hati dan harmonis, baru bisa perdebatan akan mereda. Kita hidup di hutan, maka hubungan antar manusia tidak boleh adanya konflik. Kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang Lokayata dan Varna Lokayata. Kita tidak boleh mendekati mereka. Ketika kita membina diri dalam sebuah organisasi yang sama, demi prinsip pendiriannya yaitu
saya merespon duniawi dan mengikuti hidup duniawi. Saya mengikuti perasaan duniawi, sementara ada yang lain yang menentang perasaan duniawi. Mereka bersifat antagonis atau mengikuti sekedar mengikuti. Dengan demikian, prinsip mereka tidak sama, maka akan timbul perselisihan. Hal yang sama dalam pembinaan diri kita. Jika kita menghadapi konflik pribadi, kita harus menerapkan 6 jenis keharmonisan. 6 jenis keharmonisan ini untuk meredakan perselisihan. Semua orang membina diri akan diberitahukan tentang hal itu. Ketika kita mengambil sila, bahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai monastik, kita harus selalu waspada diri. Jadi, hutan rimba adalah demikian. Dunia manusia juga demikian. Di antara sesama manusia adalah sama. Harus tahu bahwa di saat harus bersabar, maka harus bersabar. Di saat harus memiliki hati yang tabah, kita harus memiliki hati yang tabah. Bagaimana berhubungan dengan orang? Saling berinteraksi antara sesama. Janganlah ada perdebatan, sehingga di antara sesama manusia harus bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Bukankah demikian? Bukankah kita sering mengatakannya terhadap insan suci? Orang-orang harus bersatu hati, harmonis, dan saling mengasihi serta bergotong royong. Bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Demikianlah baru bisa ada pencapaian. Untuk mensucikan hati manusia masuk ke dalam kerumunan manusia. Jadi kita harus memiliki poin ini. Jika alam manusia bersatu hati dan harmonis, maka perdebatan akan mereda. Jika dapat demikian, maka ketika bertemu penderitaan dapat bersabar layaknya bumi pertiwi. Jika kita dapat melapangkan hati dengan orang bersatu hati, harmonis, dan tidak ada perbedaan, tidak peduli dunia ada perdebatan apa, kita akan dapat mundur selangkah dan dunia akan terasa luas tak terhingga. Ketika bertemu penderitaan, dapat bersabar semacam ini layaknya bumi pertiwi. Jalan benar dapat mengakhiri segala kejahatan. Harus bersungguh-sungguh berjalan di jalan Bodhi yang agung. Bodhi berarti jalan pencerahan. Jalan kebenaran menuju pencerahan. Kita tidak boleh menyimpang. Barulah dapat menghapus segala kebencian, kebodohan, dan keangkuhan. Jalan kebenaran kita dapat menghapus segala kejahatan, menghapus segala kebencian, kebodohan, dan keangkuhan. Ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan ini adalah 5 racun tubuh di dalam kondisi batin energi keruh di dalam jiwa kita. Semuanya berasal dari 5 item ini. Ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Demikianlah timbulnya setiap hari membina diri. Praktek apa yang harus dibina? Mempertinggi mawas diri. 5 jenis niat pikiran ini, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Apakah ada muncul? Jika ada, harus segera dan secepatnya melenyapkannya. Inilah mengapa kita harus benar-benar bersungguh hati. Jadi, di dalam menjalankan praktek bodhisattva, hendaknya menjauhkan diri dari segala kejahatan dan pandangan sesat, mendekatkan diri pada mitra bajik. Sebagaimana disebutkan dalam sutra, jika ada seseorang yang mampu mengajarkan, memiliki keyakinan pada sila, berpengetahuan luas, berdana, memiliki kebijaksanaan, memungkinkan orang lain untuk menerima dan menegakkan perbuatan bajik, ini dinamakan mitra bajik untuk didekati. Segala kegelapan batin dan kerisauan, kita harus senantiasa waspada. Jangan membiarkan mempengaruhi kita. Jadi orang yang ingin praktek di jalan bodhisattva harus berhati-hati, harus melatih menjauhi pandangan sesat, mendekati teman bajik. Mitra bajik demikian yang seharusnya kita dekati. Sebelumnya juga telah dibahas yang tidak boleh didekati. Seharusnya kita jangan mendekat
harus berhati-hati seperti naskah dalam sutra memperingati kita. Jika ada seseorang yang mampu mengajarkan, memiliki keyakinan pada sila, berpengetahuan luas, berdana, dan memiliki kebijaksanaan, ini yang seharusnya kita dekati. Karena ini semua dapat memungkinkan orang lain untuk menerima dan menegakkan perbuatan bajik. Inilah mitra bajik yang harusnya kita dekati. Segala ajaran dari aturan dan adat kebiasaan tidak baik hendaknya dijauhi demi mencegah terjadinya kesalahan dan menghentikan kejahatan. Itu sebabnya harus menjaga 6 akar indera agar tidak lepas kendali. Segala ajaran dari aturan dan adat kebiasaan tidak baik, kita harus menjauhinya. Khususnya kita harus lebih waspada, mencegah terjadinya kesalahan dan menghentikan kejahatan. Itu sebabnya harus menjaga 6 akar indera agar tidak lepas kendali. Sangat banyak hal-hal dalam kehidupan kita kurang berhati-hati. Mungkin saja hanya satu kata saja bisa mempengaruhi hati kita. Mungkin juga satu tindakan saja memancing tindakan kita. Sehingga saat kita menghadapi dunia luar, kita perlu senantiasa waspada. Aturan dan adat kebiasaan tidak baik yang berlawanan dengan arah pelatihan diri kita sebaiknya harus sangat berhati-hati. Jangan mendekatinya, sebaiknya kita menjauhinya. Kita harus mencegah terjadinya kesalahan dan menghentikan kejahatan ketika menyangkut semua ajaran yang tidak sehat dan hal-hal yang salah. Sebabnya harus menjaga 6 akar indera agar tidak lepas kendali. Kita jangan terpengaruh oleh objek kondisi luar yang dapat mempengaruhi akar indera dan kesadaran indera kita. Akar indera kita. 6 akar indera kita timbul niat keserakahan yang tidak pantas. Ini adalah kesadaran indera kita. Sering dikatakan, 6 akar indera dan 6 kesadaran indera mempengaruhi kita. Di kesadaran ke-6, kita merenungkannya dan kemudian timbul aksi. Kita harus berhati-hati. Begitu dilakukan aksi, maka itu disimpulkan sebagai akibat. Lalu memasuki kesadaran ke-8, kita harus sangat berhati-hati. Di bab sebelumnya dikatakan sebagai berikut. Tidak suka membesarkan para murid berusia muda, samanera atau anak-anak kecil. Juga tidak suka untuk memiliki guru yang sama. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita sebelumnya sudah membahasnya. Para murid berusia muda, yang mana batinnya masih penuh dengan kegelisahan, batin dharma kita jika masih belum terlalu teguh, masih belum terlalu kukuh, dan tekad kita masih belum terlalu dalam. Kita ingin mengubah mereka. Kemungkinan malah sebaliknya, kita yang diubah. Sebersit batin kita yang sangat murni ini terpengaruh oleh para murid berusia muda ini. Dengan demikian, kegelisahan mereka, ketidaksabaran mereka, dan pikiran mereka yang tidak stabil akan mempengaruhi batin kita yang pada dasarnya sudah tenang dan sudah teguh. Karena pengaruhnya, kita akan gampang terpengaruh olehnya. Ini yang harus kita waspadai dan hati-hati. Samanera atau anak-anak kecil, karena umurnya masih kecil, masih belum terlalu memahami Dharma. Dharma Buddha yang dalam, mereka masih belum memahaminya. Akar kebajikan dan niat membina diri masih belum kukuh. Dan kita sendiri juga masih belum terlalu teguh. Maka kita jangan sering-sering bermain dengan mereka. Mengira dengan bermain dengannya dapat menarik dan mengubah mereka. Namun nampaknya, takutnya lama-lama kita tidak bisa mengajari mereka. Malah sebaliknya kita diajari oleh mereka. Inilah yang harus kita waspadai. Berkeinginan untuk belajar bersama dan membina diri bersama mereka. Kemungkinan kita akan mengganggu pikiran kita. Harus setiap saat menjaga batin kita dengan baik. Selalu suka duduk bermeditasi di tempat terpencil.
berlatih untuk memfokuskan pikiran. Manjusri, ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang pertama. Sutra Trataiba 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Penggalan naskah sutra ini selanjutnya mengatakan, kita seringkali berharap mendapatkan sesuatu di lingkungan yang tenang ini, di tempat yang sunyi, yaitu di tempat terpencil. Demikianlah tidak ada hal-hal duniawi, sehingga berlatih untuk memfokuskan pikiran. Jika dapat demikian, bukankah sangat baik? Tentu saja sangatlah baik. Sulit terlahir sebagai manusia, sehari-hari bermalas-malasan. Jika dapat demikian, bermalas-malasan, tidak ada yang dilakukan. Benar-benar sebuah kenikmatan tiada tara. Akan tetapi harus diperhatikan. Ini bukan sedang menikmati, membiarkanmu tidak bekerja sehari. Seharusnya kita dengan sebaliknya, mengembalikan Dharma pada tempatnya. Dharma hari ini terdapat sedikit ruang kosong. Dharma yang seharusnya telah kita dengar sebelumnya, dibenahi dan dikembalikan ke tempatnya dengan sebaik-baiknya. Dharma berenang di dalam batin. Kondisi luar yang kosong tiada batas seperti ini. Barulah tempat sunyi sebenarnya bagi kita. Dharma adalah batin yang hebat sebenarnya. Manjusri, ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang pertama. Penggalan naskah sutra ini memang sangat sederhana, yaitu Sang Buddha ingin memberitahu kita, sudah dapat mendekati, tidak dapat mendekat terhadap orang lain. Kita di sini, kalian harus memperhatikan. Sebelumnya telah dibabarkan, telah selesai satu paragraf. Kembali memanggil Manjusri, berharap agar satu paragraf ini, semua orang dapat menaruh perhatian dan bersungguh hati. Selalu suka duduk bermeditasi di tempat terpencil. Harus seringkali. Suka duduk nyaman untuk berlatih meditasi. Selalu suka duduk bermeditasi di tempat terpencil. Selalu suka duduk nyaman untuk berlatih meditasi. Pada tempat yang kosong, luas, luang, dan tenang. Berpikir dan mempertimbangkan secara cermat bagaimana akar indera, objek indera, dan kesadaran indera yang saling mempengaruhi. Hendaknya mempraktekkan dan menegakkan sila, serta menstabilkan aktivitas batin, sehingga dari sila dapat memunculkan samadhi. Tempat-tempat dengan kondisi buruk hendaknya tidak didekati, sedangkan tempat-tempat yang semuanya lebih menunjukkan kondisi baik hendaknya didekati. Jika kita memiliki waktu luang, tidak seharusnya selalu memikirkan untuk harus bergerak. Waktu luang adalah waktu yang jarang didapatkan. Maka lebih baik kita berusaha untuk menenangkan batin ini di tempat yang luas, tempat yang terbuka dan tenang. Ada suatu tempat yang relatif lebih tenang melakukan perenungan. Perenungan kontemplasi dengan cermat terhadap bagaimana akar indera, objek indera, kesadaran indera ini bisa mempengaruhi kita. Apakah hal-hal tersebut mempengaruhi pikiran kita? Ataukah justru hal-hal tersebut menenangkan pikiran kita? Ini dinamakan keadaan eksternal. Kita hanya membicarakan tentang bagaimana hal pertama, suara yang kita dengar pertama kali di pagi hari, di antaranya gentak kayu, bunyi lonceng, dan bunyi drum. Di saat mereka memanggil kita untuk bangun tidur, lalu apa yang mulai kita lakukan? Segala gerakan kita, apakah dipengaruhi untuk menjadi lebih tekun, ataukah justru dipengaruhi untuk menjadi mendambakan tidur, mendambakan kenyamanan, atau mendambakan kehangatan dari tempat tidur? Begitulah sebagaimana akar indera, objek indera, serta kesadaran indera kita dapat mempengaruhi gerakan dalam kurun waktu sekejap. Sehingga kita harus bersungguh hati. Kita hendaknya mempraktekkan dan menegakkan sila, serta menstabilkan aktivitas batin, sehingga dari sila dapat memunculkan samadhi.
di bab sebelumnya sudah memberitahukan kepada kita untuk tidak mendekatkan diri kepada raja, menteri, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya para pandaka atau waria ini, 5 jenis pandaka atau waria ini, ataupun anak muda, samanera, dan lain-lain, berturut-turut telah disampaikan. Apakah kita harus mendekat atau tidak? Kita perlu memahami dengan jelas. Tujuannya adalah agar kita menjaga sila, jangan kehilangan arah. Hanya berdasarkan sila kita dapat mengembangkan konsentrasi. Oleh karena itu, melalui sila dan samadhi, kita baru mempunyai cara untuk membedakan. Jangan mendekat dengan orang yang memiliki karma buruk. Itu adalah tempat yang mendatangkan karma buruk. Wanita seperti ini mungkin sedang melakukan bisnis yang jahat atau bisnis yang penuh dengan kekerasan. Kita harus menghindari hal-hal ini. Ini adalah karma buruk. Kita masih belum mampu menyelamatkannya. Dan karena kita tidak bisa menyelamatkannya, kita harus menghindarinya dan jangan mendekatinya. Oleh karena itu, jika dapat melakukan hal ini, kita dapat meningkatkan karma baik, dan kita harus dekat dengan karma baik. Karena karma baik memungkinkan kita untuk berlatih untuk memfokuskan pikiran. Berlatih untuk memfokuskan pikiran. Batin telah lama bingung, menyebabkan berbuat kesalahan, serta memunculkan penyakit yang kotor. Sekarang, jika ingin memasuki jalan kebenaran, mesti membina batin agar kembali pada hakikat diri yang semula murni, setiap saat melatih dan memfokuskan pikiran pada perhatian benar. Karma yang baik membuat kita bisa melatih diri. Batin kita sejak zaman dulu tenggelam dalam delusi. Setelah begitu banyak berencana, kita semua masih dalam delusi. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. 3 tanda halus ini sangatlah kecil dan halus. Keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Ketidaktahuan dan kerisauan terus muncul dengan cara seperti ini. Begitu ketidaktahuan dan kerisauan bergerak, akan muncul tanpa hentinya. Bahkan kehidupan demi kehidupan tidak dapat mengendalikan pikiran ini, menciptakan hukum sebab akibat yang menjerat kita. Kita tidak dapat melepaskan diri dari kesusahan. Inilah yang muncul di pikiran kita. Sejak lama telah tenggelam dalam delusi. Dengan cara demikian menyebabkan kita berbuat banyak kesalahan, menimbulkan banyak sekali kekeruhan dan penyakit kotor terhadap kita. Penyakit kerisauan ini menjadi semakin banyak. Pelanggaran yang dilakukan telah sangat banyak. Terdapat jebakan di mana-mana. Setiap pikiran adalah takdir. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Jadi kita sekarang sudah tahu, sangat penuh berkah, tubuh manusia kita ini telah bertemu dengan Buddha Dharma. Jadi kita harus masuk ke dalam jalan. Sekarang kita akan masuk ke jalannya. Jadi mesti membina batin. Kita harus benar-benar melatih diri. Mau menumbuhkan hati melatih diri. Jika kita tidak benar-benar mengendalikan pikiran kita dengan baik, mengaturnya dengan baik, menyebabkan pikiran kita menjadi tersesat kembali. Kita akan membuat kesalahan di setiap langkah kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh memasuki jalan kebenaran ini. Harus memperkuat tekad, ingin membina niat pikiran kita. Jadi kembali pada hakikat diri dari yang semula murni. Setiap saat melatih dan memfokuskan pikiran pada perhatian benar. Kita selalu mengatakan setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan yang demikian adanya. Setiap makhluk memilikinya. Ini adalah identitas sejati kita. Sifat hakiki tatata adalah hakikatnya murni, namun tertutup oleh sebersat niat ketidaktahuan kita. Demikianlah menjadi membingungkan. Sekarang ini kita kembali harus melakukan pelatihan diri. Jadi kita harus membina batin dengan baik agar mendapatkan kembali sifat hakiki tatata kita.
penampilan yang murni. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Segalanya kita harus sangat bersungguh hati, memfokuskan pikiran dan perhatian benar. Kita harus sangat berhati-hati. Inilah Sang Buddha, ingin kita sungguh-sungguh tenang. Batin kita menjadi tenang. Sesungguhnya yang disebut samadhi. Memikul kayu dan menjinjing air bukanlah merupakan samadhi. Kondisi yang dikatakan luas dan sunyi, sesungguhnya panorama batin. Ini yang paling luas, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Tempat manakah yang paling luas? Niat pikiran paling luas. Pikirkanlah, berbicara Afrika dengan kalian. Kalian akan berpikir, betul Afrika, Afrika Selatan, Mozambik ataupun Lesotho. Ini kita sering mengatakan Swaziland. Zimbabwe. Sering kita melihat Zimbabwe. Kita memahami lingkungan di manakah adalah demikian adanya. Kamu lihat betapa lapangnya hati kita. Pikiran kita juga sangat cepat. Para makhluk hidup yang miskin ini dan kondisi yang menderita ini, kita telah melihatnya. Dengan menyaksikan penderitaan, akan tahu berkah pada diri sendiri. Sungguh suatu berkah. Kita dapat terlahir di tempat ini. Kita dapat hidup tanpa kekurangan materi dan beban. Kita di tempat ini dapat hidup dengan nyaman. Jika kita ingin mengubah makhluk hidup dan mengajarkan Buddha Dharma di sini sangatlah mudah. Dan juga kita dapat melakukan latihan spiritual tanpa masalah sama sekali. Di sini pikiran kita bisa tumbuh menjadi luas, terbuka, dan akomodatif. Selama kita bisa menenangkan pikiran kita seperti ini, seluruh dunia kita akan terbuka menjadi luas dan semakin luas. Jadi kita harus berusaha memahami hal ini dengan penuh kesadaran. Jangan terprovokasi oleh konflik eksternal. Kondisi eksternal yang tidak seharusnya kita dekati, malah kita dekati, sehingga menimbulkan konflik dan memicu penderitaan. Jika terjadi demikian, maka kita telah terjebak dalam pusaran penderitaan tersebut. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Inilah mengapa kita harus berhati-hati. Penggalan naskah sutra ini seharusnya sudah sampai pada bagian akhir, kemudian dimulai lagi. Manjusri ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang pertama. Buddha Sakyamuni kembali memanggil Manjusri. Sebelumnya dikatakan agar melatih 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Perhatikan lebih dahulu, baru dapat memasuki dan dekat dengan tempat lainnya. Pertama, menghindari tempat yang seharusnya tidak didekati. Jika Anda ingin pergi ke suatu tempat, pertama harus mengingatkan dan menjelaskan kepada Anda tujuan Anda kemana. Ketika tiba di suatu stasiun, Anda jangan turun dari bus. Itu hanya tempat persinggahan. Anda harus terus berjalan ke depan. Kereta juga terus ke depan. Barulah benar-benar mencapai tujuan Anda. Jalan Dharma kita sama seperti ini. Kita tidak boleh berjalan di persimpangan jalan. Kita harus perhatikan jalan bercabang. Jangan salah jalan. Seperti orang yang mendaki gunung. Jika arah jalan sedikit saja menyimpang, kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Sekarang kita hendak menapaki jalan ini. Kita hendaknya berhati-hati. Yang pertama, saya harus mengingatkan kalian, apabila kamu bertemu jalan bercabang, kamu hendaknya tidak melewatinya. Kamu harus memilih dengan sepenuh hati arah mana yang sesuai dengan tujuanmu. Seperti inilah welas asih Buddha. Beliau menjelaskan dengan sangat teliti kepada kita. Saat kita menemui objek luar seperti ini, dengan adanya akar pengetahuan ada di dalam setiap praktisi. Objek luar adalah situasi atau kondisi yang berada di luar. Ini juga termasuk manusia. Manusia juga termasuk kondisi luar.
Kesadaran batin terhubung dengan mereka melalui akar pengetahuan kita. Oleh karena itu, akar pengetahuan dan objek luar kita hendaknya sangat berhati-hati. Oleh karena itu, di depan beliau sudah memperingatkan kita dan memberitahu kita untuk berhati-hati. Sekarang apa yang akan terjadi selanjutnya? Sekali lagi, Manjusri, ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang pertama. Sebelum kamu menapaki jalan ini, pertama saya harus mengingatkanmu dulu. Kamu hendaknya tidak mendekatinya. Tempat yang seharusnya kamu dekati dan tempat yang tidak harus kamu dekati. Pertama-tama saya memperingatkanmu tempat-tempat yang tidak harus kamu dekati. Inilah welas asih Buddha. Di atas adalah 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Pertama, lebih dulu menerangkan tentang lingkup praktik dan lingkup pendekatan dari Bodhisattva. Ini arah kita. Inilah tempat yang harus kita dekati atau tidak kita dekati. Manjusri, ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang pertama. Di atas adalah 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Pertama, lebih dulu menerapkan tentang lingkup praktek dan lingkup pendekatan dari Bodhisattva. Lingkup pendekatan dari Bodhisattva sendiri ada dibagi 2. Pertama adalah dimulai dari para Bodhisattva Mahasattva yang tidak mendekatkan diri pada para raja dan seterusnya. Inilah lingkup pendekatan yang pertama. Kedua adalah dimulai dari selanjutnya para Bodhisattva Mahasattva mengamati segala fenomena Dharma sebagai kosong. Dan seterusnya, inilah lingkup pendekatan yang kedua. Ini yang dinamakan lingkup pendekatan yang pertama. Di tengah-tengah ini ada 2 kelompok, yaitu pertama adalah dimulai dari para Bodhisattva Mahasattva. Penggalan naskah sutra itu tidak mendekatkan diri pada para raja dan seterusnya, yang berarti tidak boleh mendekat. Jadi memperingatkan dulu kepada kita, orang-orang yang tidak boleh kita dekati. Ini adalah kelompok pertama. Ketika Anda pertama kali menapaki jalan ini dan di arah ini, pertama saya akan memperingati kalian. Kemudian kelompok kedua adalah dimulai dari selanjutnya. Sekarang ada selanjutnya dimulai. Selanjutnya adalah para Bodhisattva Mahasattva mengamati segala fenomena Dharma sebagai kosong dan seterusnya. Selanjutnya bisa membabarkan Dharma. Kita harus mendekat kepada Dharma. Jangan mencemari diri kita dengan kondisi-kondisi yang disebut di atas yang tidak sesuai dengan Dharma. Kita harus mempunyai arah yang benar, yaitu Dharma dan segala fenomena Dharma sebagai kosong dan seterusnya. Kita harus memahami kekosongan. Kita harus memahami keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan sejati. Maka kita perlu dengan bersungguh hati tenang. Apa yang harus kita dekati? Kita harus bersungguh hati. Ini adalah lingkup pendekatan yang kedua. Kita harus benar-benar mendekat. Jadi tempat pertama yang harus didekati dibagi lagi menjadi 2. Lingkup pendekatan yang pertama kembali dibagi menjadi 2. Pertama adalah tidak mendekatkan diri kepada para raja dan seterusnya. Ini adalah menggunakan yang jauh untuk membahas yang dekat. Jika bukan orang yang tepat, semuanya jangan didekati. Ini menginstruksikan agar menjauhi. Lalu dikatakan sekiranya orang-orang demikian sewaktu-waktu datang, maka babarkanlah Dharma kepada mereka. Ini menginstruksikan agar mendekati. Itulah menggunakan yang jauh untuk membahas yang dekat. Kemudian dikatakan selalu suka duduk bermeditasi dan seterusnya. Berlatih untuk memfokuskan pikiran. Ini adalah menggunakan yang dekat untuk membahas yang jauh. Pertama adalah tidak mendekatkan diri pada para raja dan seterusnya. Artinya adalah menggunakan yang jauh untuk membahas yang dekat. Ini untuk menyampaikan kepada kalian bahwa jalan yang akan kalian lewati masih sangat jauh. Bukan hanya jalan yang kalian temui sekarang masih sangat jauh. Ketika kamu mulai berjalan dalam kehidupan sehari-hari Anda, akan ketemu dengan akar indera dan objek indera. Akar indera dan objek indera ada di dalam kehidupan sehari-hari, berada di samping Anda.
menggunakan yang jauh untuk membahas yang dekat. Yang jauh berarti masih butuh waktu yang lama. Anda mungkin akan ketemu kondisi seperti ini. Objek indera seperti ini juga ingin mengingatkan Anda. Setiap waktu yang berada di samping Anda, kamu harus hati-hati. Maka ini disebut menggunakan yang jauh untuk membahas yang dekat. Biarpun membutuhkan waktu yang lama jalan kehidupan ini, kondisi yang sebelumnya ada waktu yang lama. Paling dekat adalah batin kita. Batin kita harus memperhatikannya, jangan sampai terkontaminasi oleh lingkungan yang ditemui di masa depan. Godaan orang di depan menggoyahkan batin dharma, yang dapat menggoyangkan batin dharma kita. Kondisi luar seperti itu kita harus sangat berhati-hati. Maka jika bukan orang yang tepat, artinya menjauh. Hendaknya kita menjauhi orang yang seharusnya tidak kita dekati. Maka jika bukan apa yang kita minta dan bukan tujuan kita jangan terus mendekat. Tubuh kita sulit didapatkan, ajaran Buddha sulit didengar, dan waktu singkat. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, jangan menyimpang. Kita hanya menghabiskan waktu di suatu ajaran buruk dari aturan kedisiplinan yang tidak seharusnya ada. Harus dengan segera kembali, mencari kembali jalan yang seharusnya kita cari dan melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Maka, jika bukan orang yang tepat yang seharusnya tidak kita dekati, kita semua harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Tidak boleh mendekat. Ini menginstruksikan agar menjauhi. Kita seharusnya mengisolasi diri. Kalau tidak, mereka akan terus datang mengganggu tanpa henti. Kita bertekad untuk segera menjauh, karena kita masih belum bisa menyelamatkannya. Kita mudah dipengaruhi olehnya. Maka diri sendiri harus sangat waspada. Ini menginstruksikan agar menjauhi. Kita harus dengan segera membuangnya. Sekiranya orang-orang demikian sewaktu-waktu datang, maka babarkanlah dharma kepada mereka. Kita sudah menjelaskan semuanya. Ingin pergi menjauh, namun apabila dia memegang niat yang baik, bersedia untuk datang dan memahami, maka kita akan menyambutnya. Tetapi tidak boleh memaksa. Jika kita membabarkan dharma semau kita saja, dia tidak bisa menerimanya. Dia datang hanya untuk bertanya, maka kita tidak perlu lagi mengikatnya. Jadi kita harus bisa memahami, bersungguh hati kita membabarkan dharma dengan keinginan kita, namun tidak memaksa mereka. Arah tujuan mereka harus sama dengan kita. Kita harus menghormati mereka. Seringkali kita mengatakan bersyukur, menghormati, dan cinta. Kan'en, zhengzhong, ai. Dalam banyak kejadian, kita juga tidak mengecualikan siapa-siapa, hanya melindungi diri supaya tidak tercemar. Kita harus mempunyai filosofi dalam rasa syukur. Barulah kita dapat memahami, mengetahui dharma seperti apa yang harus dipertahankan. Kita harus menggunakan sifat bersyukur, menghormati, dan cinta untuk membawa orang lain. Ini bukan tentang menentang ataupun menolak. Kita harus bersungguh hati, melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Jika demikian, ini menginstruksikan agar mendekati, membabarkan dharma dengan sangat alami. Juga kita mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Dengan demikian, kita dengan dia saling berbagi atau sharing. Berbagi bukan berarti saya membabarkan dharma. Anda mesti mendengarnya, bukan. Kita berbagi bukan di sana berargumen dengannya. Jika kita harus baik jauh maupun dekat, ketika bertemu dengan kondisi buruk, meskipun kita menghadapinya, kita tetap harus mewaspadai hati kita sendiri, yaitu itulah menggunakan yang jauh untuk membahas yang dekat. Kondisi di luar, kita harus menggunakan pikiran kita dengan baik. Maka kemudian dikatakan selalu suka duduk bersemedi dan seterusnya. Itu adalah berlatih untuk memfokuskan pikiran, yaitu kita harus menjaga batin kita dengan baik. Meditasi dinamakan dhyana, yaitu pemikiran hening ataupun tenang. Berarti perenungan dengan tenang.
bukan menyuruh Anda seharian duduk di sana, tetapi menghendaki pemikiran Anda harus hening dan tenang, merenungkan dengan baik. Oleh karena itu, satu nama dinamakan konsentrasi atau samadhi. Juga satu nama dinamakan meditasi. Kita harus baik-baik merenungkan. Pikiran kita pada dasarnya sangat lebar dan luas, pada dasarnya sangat murni, hanya karena permasalahan antar sesama yang demikian mengganggu. Bagaimana kita menghadapi permasalahan antar sesama, yaitu harus menggunakan bersyukur, menghargai, dan cinta kasih. Jangan terjerat di dalamnya, namun kita juga tidak menolaknya. Dengan demikian, hati kita baru bisa senantiasa tenang dan damai. Sehingga berlatih untuk memfokuskan pikiran. Batin kita tidak ada perasaan mendapatkan dan kehilangan. Itu karena batin kita menerima. Batin yang baik jangan membuatnya kacau. Seringkali batin kita berada di satu tujuan, yaitu satu arah tujuan jalan bodi, praktek bodhisattva. Jalan ini adalah jalan yang kita tapaki, sehingga menggunakan yang dekat untuk membahas yang jauh. Satu niat pikiran kita kembali ke batin kita sendiri, akar dan debu di luar sana, sebaiknya kita hindari. Kita harus mengumpulkan niat pikiran kita yang harus dilakukan. Kita harus serius melakukannya, yang harus dibimbing. Kita terus terjun ke masyarakat untuk menjernihkan hati manusia. Yang tidak seharusnya dilakukan, kita harus tenang. Yang tidak seharusnya dilihat, jangan berada di dalam kekacauan. Kita harus menyayangi diri sendiri, menjaga diri sendiri. Singkat kata, batin, segala niat pikiran dan kondisi luar, kita harus bersungguh hati membedakannya dengan jelas. Harus bagaimana dekat dengan manusia, dekat dengan dharma. Kita harus demikian membedakan yang bisa mempengaruhi batin kita. Kita tidak bisa membimbingnya. Kita jangan terlalu keras kepala, jauhi. Kita harus menghargainya. Sehingga kita harus bersyukur jika ada kondisi yang tidak sesuai keinginan. Kondisi yang tidak sesuai keinginan juga membantu kekuatan pelatihan diri kita. Sehingga kita harus bersyukur, harus dengan cinta kasih yang tulus mencintainya. Jangan ada dendam dan lainnya. Sehingga kita harus mengerti yang seharusnya didekati dan yang tidak seharusnya didekati. Benar dan salah harus dibedakan dengan jelas. Terutama pada masa sekarang. Harus tahu yang mana yang benar dan salah. Sehingga ajaran dalam batin kita tidak bisa memohon keluar. Yang paling baik, paling dekat, paling pengertian adalah niat pikiran kita. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. To Yong Sin.